Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Ripai. Saya Muhammad Faisal Zat. Saya Andika Ritya Suratman. Kita akan membahas manajemen resiko. Yang pertama, itu yang dimaksud dengan manajemen resiko itu apa sih? Manajemen resiko. Yang dimaksud manajemen resiko yaitu berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Suatu yang tidak pasti dapat berakibat yang menguntungkan atau merugikan. Nah, kalau menurut Herman Darmawi, manajemen resiko itu menyatakan adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis suatu kegiatan di perusahaan. Nah, tujuannya untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, ada nggak sih manfaatnya manajemen resiko bagi perusahaan tuh? Jadi kalau manfaat manajemen resiko bagi perusahaan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, bisa menjamin mencapai tujuan perusahaan. Karena kalau perusahaan punya manajemen resiko dan bisa memanage resiko tersebut akan membuat perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Yang kedua, bisa meminimalisir kerugian bangkrut. Karena biasanya resiko dalam perusahaan itu bisa menyebabkan kerugian, dan kalau resiko bisa ditangani maka kerugiannya bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya ada lagi nih kelanjutannya. Apa tuh? Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, masih ada yang keempat. Yang keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Itu yang keempat. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Menurut lu gimana sih, Dik, tujuan manajemen risiko itu? Tujuan manajemen risiko itu intinya untuk menjamin bahwa suatu perusahaan dapat memahami, mengorganisir, mengatasi risiko yang bisa timbul dalam usaha bisnisnya. Menurut lu gitu ya, Dik? Kalau selanjutnya menurut lu tujuan manajemen risiko gimana sih? Nih, ada yang namanya tujuan secara khusus nih. Yang pertama itu ada menyediakan informasi kepada pihak regulator. Yang kedua itu meminimalkan kerugian agar perusahaan tetap hidup berkesinambungan dan berkembang. Nah, yang terakhir memberikan rasa aman. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah bahas tentang pengertian manajemen risiko. Terus manfaat manajemen risiko buat perusahaan. Tujuan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan juga udah. Habis itu prinsip-prinsip dari manajemen risiko itu sendiri ada apa aja sih? Prinsip manajemen risiko yang pertama, perumusan tujuan. Kejelasan visi dan misi perusahaan menjadi pedoman dan menentukan langkah-langkah rasional dan strategis yang harus ditempuh. Salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko secara umum yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk penerobosan. Yang kedua ada kesatuan arah. Dalam menjalankan suatu kegiatan dalam perusahaan, maka harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pemimpin. Nah, selanjutnya ada pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja dalam sebuah perusahaan itu perlu dilakukan sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Nah, selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses pengintegrasian, sinkronasi, serta penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, jadi dalam prinsip manajemen risiko itu yang pertama ada perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Terus selanjutnya koordinasi. Oke. Selanjutnya
kita akan membahas tentang asuransi yang sudah dipelajari di kelas. Asuransi adalah perjanjian kedua belah pihak antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Tujuannya agar peserta asuransi bisa mendapatkan perlindungan dengan membayar sejumlah iuran atau disebut premi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Bilangan besar sama moralitas tuh apa enggak? Masuk ke dalam apa ada dia dua ini? Hukum bilangan besar. Ituan. Ini apa sih metode premi? Cara menghitung premi. Premi polis. Menghitung premi, hukum bilangan besar. Asuransi itu kan sama seperti perlindungan ya, terhadap misalnya ada kecelakaan, asuransi jiwa, terus perjalanan, kendaraan dan lain-lain. Pengalaman kalian pakai asuransi itu kayak gimana sih? Atau asuransi apa yang dipakai sama kalian? Jauh pengalaman saya pakai asuransi ya paling BPJS Kesehatan dari pemerintah. Untuk asuransi jenis lainnya mungkin kayak asuransi kerugian, mungkin kayak di e-commerce gitu, kayak seperti apa sih namanya, proteksi perjalanan. Itu kan udah banyak tuh sekarang. Rata-rata orang kan 50% lah orang pasti ada yang pakai proteksi kerugian gitulah. Ya. Kalau Anda gimana tentang asuransi? Kalau saya pakai asuransi, saat ini kan saya sedang menjalani pekerjaan driver Gojek. Di driver Gojek ini ada asuransi jiwanya, asuransi kecelakaan misalnya. Terusnya sama di SIM. Kalau SIM kan punya SIM ada asuransinya tuh, asuransi kecelakaan ya kan. Kalau buat SIM ada surat asuransinya. Sama kayak KIS gitu modelnya, yang asuransi aneka ya kalau nggak salah masuk KIS ya. Ya itu aja sih Pak, dari pemerintah. pengalaman saya memakai asuransi sejauh ini. Pengalaman saya belum pernah terrealisasikan menggunakan asuransi tersebut. Kalau saya pribadi asuransi dulu juga pakai KIS, cuman udah nggak berlaku, jadinya sekarang pakai BPJS Ketenagakerjaan yang dari kantor, dan itu rutin biayanya juga dari kantor yang bayar berdasarkan dengan penghasilan saya. Oh berarti ini ya dari biaya apa tadi, BPJS Ketenagakerjaan itu dibayar dari potongan Gaji penghasilan Anda gitu ya? Iya, di kantor udah otomatis, jadi ada sistem yang dari HRD udah otomatis langsung bayar ke sana. Itu gitu. masuk potongan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi dari BPJS itu bisa, setelah kita keluar dari pekerjaan ini, apakah bisa dicairin atau diterusin atau gimana? BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairin untuk jangka waktu berapa bulan setelah resign gitu, asal ada surat resign dari kantornya kalau menyatakan bahwa pekerja ini udah keluar dan udah berhenti. Di situ kan udah dinyatakan berarti ini dia udah nggak bayar karena udah berhenti dari perusahaan. Di situ bisa ditarik juga uangnya yang selama ini kita bayar untuk BPJS. Tapi setahu saya nggak hanya bisa ditarik aja, bisa juga dilanjutin di perusahaan yang setelah kita mau bekerja kembali. Iya, karena kan BPJS Ketenagakerjaan itu basicnya upah jaminan hari tua. Jadi mau sampai kapanpun juga bisa aja dilanjutin ke perusahaan baru, perusahaan berapapun masih bisa. Berarti asalkan ada surat ini dari perusahaan sebelum kita bekerja gitu. Surat tanda kalau dia udah berhenti. Gitu. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita ngebahas tentang asuransi sukarela ya, yang bebas menutup asuransi. Nah, saya rada lupa nih, bisa bantu ulang jelasin nggak? Iya, jadi itu asuransi komersial ya. Komersial itu yang dibayarkan atau yang kita ikut sertakan dengan cara sukarela, kayak misalnya kayak asuransi swasta, prudensial dan lain-lain. Itu asuransi kehidupan yang kalau mau ikut ya udah, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Oh bebas, nggak ada atur sama pemerintah itu, ya? Iya, itu tergantung kebutuhan kita juga. Kayak misalnya kita punya mobil mahal kan, itu kalau misalnya ada kecelakaan ininya mahal juga ya. Jadi kalau nggak diasuransiin kan itu sayang. Iya, terpaksa lah asuransi. Tapi nggak dipaksa juga, kalau nggak ya udah. Cuman kemauan dari diri sendiri. Kayak contoh kita ngambil kendaraan nih, terus kita ditawarin sama pihak penjualnya mau pakai asuransi apa enggak gitu ya? Iya, kalau pakai asuransi
ya bagus keuntungannya, kita juga jadi kalau ada kecelakaan atau apa biayanya bisa di cover, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman kalau ada kecelakaan biayanya lebih gede. Dia sendiri gitu ya. Berarti kalau itu beda sama yang sosial ya. Yang sosial Kalau ya, sosial kan yang diwajibkan, yang diatur oleh pemerintah. Contohnya kayak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pokoknya segala macam yang diatur oleh pemerintah lah intinya ya, iya. yang diwajibkan. Ya, dan kalau yang diwajibkan sama pemerintah juga itu juga apa biayanya atau besaran biayanya udah diatur. Ini misalnya kalau mau ikut ini, emang wajib ikut ini, ya biayanya segini, kelas ini biayanya segini udah diatur. Oh, tergantung kelas. Iya. Dan udah dari sana ya kita nggak bisa nentuin pilih yang mana, biar berapa, biar kapan. Ah, maksud dari dapat mengklaim preminya itu tuh seperti apa? Yang bisa diklaim pemerintah yang dari sosial itu ya. Kalau yang saya ketahui sih kayak misalnya BPJS Kesehatan tuh bisa diklaimnya gimana? Kalau misalnya sakit atau kematian, yang saya ketahui sih seperti itu. Yang terbatas apa dah? Transportasi ya, kalau misalnya kita udah nyampe tujuan tapi nggak ada kecelakaan apa-apa nggak bisa kita klaim. Kalau itu maksudnya asuransi kerugian. Iya, Nah, perjalanan produk gitu. ya kalau itu maksudnya asuransi kerugian. Tadi udah bahas di awal. Belum lagi cara bayarnya, cara klaimnya. Oh iya, udah. Udah ganti aja kali ya pertanyaannya. Gak apa itu lanjutin. Kalau kerugian maksudnya asuransi mana? Asuransi aneka. Aneka. Aneka beda di. Aneka yang bisa dua. Aneka orang. ada satu. Aneka Yang anaknya bisa dua. nih. Aneka anaknya. Oh, Terutama emang kerugian namanya udah. kerugian emang kerugian loh. Kan ada asuransi aneka, ada asuransi kredit. Selanjutnya ada asuransi kerugian. Nah, asuransi kerugian ini yang saya tahu ini asuransi yang kita bayar, cuman belum tentu bisa diklaim. Contohnya, misalnya kayak masuk tiket wisata. Tiket wisata itu setiap tiket wisata yang saya pernah pengalaman saya gitu maksudnya. Jadi setiap masuk ada tiket masuk sama tiket asuransi. Jadi apabila tidak ada kecelakaan dalam wisata tersebut, asuransinya tidak bisa diklaim. Itu menurut saya yang saya ketahui. Kalau menurut Andika gimana? Ada pengalaman, maksudnya pengalaman menggunakan asuransi kerugian ini? Ya ada, kayak misalnya belanja di produk e-commerce zaman sekarang atau transportasi kendaraan. Tapi gini, saya mau nanya nih, misalnya kan kita ke perjalanan atau asuransi produk, itu emang seberapa penting sih pakai gituan? Kan misalnya maksudnya gini nih, Nah iya Pak. nih kita kirim produk ke kita nih, cuman kan kalau misalnya kita bayarin asuransi itu jadi nambah ini ya, nambah biaya. Iya, sedangkan kalau nggak bayar juga ya nggak apa-apa. Maksudnya itu nggak apa seberapa pentingnya gitu asuransi tambahan itu? Kalau dibilang penting ya cukup penting. Kayak misalkan kita mesen barang nih, contohnya kita mesen jam di e-commerce, salah satu e-commerce. Nah, dalam perjalanan itu barang kita tuh misalkan jasa kirimnya mengalami kecelakaan. Jadi barang kita itu kan udah otomatis pasti rusak. Iya. Jadi barang kita tuh nanti bakal kirim baru, yang baru itu. Tapi kalau misalkan selama perjalanan sampai tujuan itu tidak ada mengalami kecelakaan, duit asuransi kerugian yang kita bayar itu nggak akan bisa diklaim kembali ke kita. Itu gimana tuh ya? Karena nggak adanya kerugian gitu yang terjadi. Karena nggak ada kerugian yang terjadi, jadi duit yang kita bayarkan itu larinya ke jadi keuntungan buat itu. Jadi uang yang kita bayarkan untuk asuransi kerugian itu kalau tidak adanya kecelakaan, larinya itu ke ini pihak e-commerce-nya gitu. Bisa mahalnya kayak naik bis. Naik bis juga kan bayar tiket asuransi juga. Kalau misalnya tidak ada kecelakaan, ya tiket asuransinya nggak bisa diklaim. Tapi apabila ada kecelakaan, ada asuransi yang bisa diklaim. Oh begitu. Oh iya, selanjutnya kemarin kan kita ngebahas tentang asuransi aneka ya. Nah, asuransi aneka ini saya kurang terlalu mengerti. Mungkin Andika bisa tolong ngebantu jelasin, atau Faisal bisa bantu jelasin. Saya maksud dari asuransi aneka itu gimana sih? Faisal mau bantu jelasin atau? Asuransi aneka itu asuransi
yang bisa mengklaim lebih dari satu. Contohnya kayak misalkan nih kita mau nyebrang pulau, kan naik kapal nih, misalkan kita bawa mobil kendaraan, nah kita tuh bisa asuransiin mobil kita sama kitanya gitu. Masing-masing ada asuransinya, itu masuk ke dalam asuransi aneka. Berarti ada 2 asuransi yang bisa diklaim kalau misalnya terjadi Iya, yang betul. tidak diinginkan.